Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video ini, aku mau ngebahas tentang regresi linier. Mulai dari apa itu regresi linier, manfaatnya seperti apa, lalu nanti aku akan kasih lihat contoh jurnal yang memakai metode regresi linier. Dan yang terakhir, aku akan mempraktikkan analisis data dengan metode regresi linier menggunakan software Orange Data Mining. Tidak usah berlama-lama, yuk kita mulai. Sekilas mengenai analisis regresi. Analisis regresi sangat berguna dalam berbagai penelitian. Antara lain, yang pertama, model regresi dapat digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Yang kedua, model regresi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu atau beberapa variabel prediktor terhadap variabel respon. Yang ketiga, model regresi berguna untuk memprediksi pengaruh suatu variabel atau beberapa variabel prediktor terhadap variabel respon. Model regresi memiliki variabel respon atau disimbolkan dengan huruf Y dan variabel prediktor atau disimbolkan dengan huruf X. Variabel respon adalah variabel yang dipengaruhi suatu variabel prediktor. Variabel respon sering dikenal sebagai variabel dependent. Kenapa? Karena peneliti tidak bisa bebas mengendalikannya. Kemudian, variabel prediktor digunakan untuk memprediksi nilai variabel respon dan sering disebut juga sebagai variabel independen. Kenapa? Karena peneliti bebas mengendalikannya. Seperti itu, sekilas tentang analisis regresi. Yuk, kita bahas jurnal yang terkait dengan metode regresi linier. Ini aku sudah menyediakan jurnalnya. Jurnal ini dari Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan atau JTMIT volume pertama nomor 3 bulan September tahun 2022 halaman 131 sampai 136 dengan judul Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pembangunan Rumah Layak Huni di Provinsi Riau menggunakan metode analisis regresi sederhana. Penulis pertama bernama Sarbaini. Lalu penulis kedua bernama Zukrianto dan penulis ketiga bernama Nazarudin. Penulis pertama dan penulis kedua berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Lalu, penulis ketiga berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Langsung ke abstraknya. Penulis ini membahas tentang kesejahteraan rakyat, ya. Jadi membahas tentang pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pembangunan rumah layak huni RLH. Nah, di abstraknya ini salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah perumahan dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa pengaruh tingkat kemiskinan terhadap penerima bantuan
pembangunan rumah layak huni di Provinsi Riau menggunakan metode regresi linear sederhana. Data yang digunakan diperoleh dari Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, dan metode yang digunakan di sini yakni metode analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil analisis, dapat diperoleh bahwa persamaan regresinya Y 1502 ditambah 0,042X, di mana T hitung lebih besar daripada T tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terdapat pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pembangunan rumah layak huni. Seperti itu. Lanjut kita ke aku jelaskan dikit flowchartnya ya. Jadi si peneliti ini atau penulis ini pertama menginputkan data kemiskinan dan pembangunan rumah layak huni. Lalu diproses perhitungan regresi linear sederhananya. Jika hasil uji statistiknya itu oke, iya, maka lanjut ke output regresi linear sederhana. Tapi kalau tidak, maka dihitung ulang lagi menggunakan metode regresi sederhana. Setelah dihitung ulang lagi hasil statistiknya bagus, ya maka output regresi linear sederhana menghasilkan output regresi linear sederhana. Lalu bisa diprediksi hasilnya dan akan keluar hasil analisisnya dalam berupa interpretasi seperti itu. Nah, ini adalah analisis regresi, pengertian dari analisis regresinya. Analisis regresi adalah perhitungan statistik untuk menguji seberapa dekat hubungan antar variabel. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk melihat bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Dalam analisis regresi, variabel yang terpengaruh disebut variabel bebas, seperti yang aku jelaskan di awal ya, atau independen. Dan variabel yang terpengaruh disebut variabel terkait atau dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pembangunan rumah layak huni di Provinsi Riau. Regresi linear merupakan salah satu perhitungan time series dengan metode kualitatif, yaitu Y sama dengan A plus BX. Seperti itu ya. Lalu ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah analisis dan pengujian regresi linear sederhana yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan pengujian regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, menentukan variabel X dan Y, mengumpulkan data dalam format tabel, lalu menghitung X kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat model persamaan garis regresi. Yang ketujuh, membuat prediksi tentang prediktor atau respon variabel. Dan yang kedelapan, gunakan uji T untuk menguji signifikansi dan menentukan tingkat signifikansinya. Seperti itu. Oke. Kita sudah tahu pengertian analisis regresi. Lalu, kita sudah tahu implementasi dari analisis regresi dengan membahas jurnal ini. Ya. Nah, yuk kita lanjut untuk praktikum analisis data dengan metode regresi linear menggunakan software Orange Data Mining. Aku sudah buka software Orange Data Mining-nya. Orange Data Mining ini adalah platform open source yang dirancang untuk analisis data, machine learning, dan visualisasi. Yuk kita langsung praktek. Oh ya, pertama aku menyediakan datanya dulu. Aku sudah taruh di Excel nih ya.
Aku besarin ya. Nah, ini dia. Oke, data yang aku gunakan adalah data penjualan dan biaya iklan. Di sini aku ingin mengetahui pengaruh antara penjualan dan biaya iklan. Nanti, data ini akan aku masukkan ke Google Drive dan link downloadnya akan aku taruh di deskripsi video ini. Berdasarkan data tersebut, eh, variabel respon atau dependent atau disimbolkan dengan Y itu adalah data penjualan. Yang kedua, variabel prediktor atau independent atau disimbolkan dengan X adalah biaya iklan. Seperti itu ya datanya. Yuk kita lanjut ke orange data mining-nya. Nah, langsung kita akan tampilkan datanya. Kita akan import dulu datanya ke dalam file ini. Double klik, langsung ke browse, langsung kita pilih data penjualan dan biaya iklan. Kita open. Nah, di sini ada informasi, ada 20 baris dan 2 fitur. Tidak ada missing value data. Seperti itu ya. Lalu kita ubah di sini. Ini adalah tipenya numerik semuanya, role-nya, target, dan fitur. Nah, tadi kan sudah aku jelaskan variabel respon atau dependent atau disimbolkan dengan Y itu adalah penjualan. Berarti kita langsung klik role-nya adalah target. Berada di data penjualan. Seperti itu ya. Langsung kita klik apply. Kita close. Kita akan lihat datanya dengan cara klik, langsung kita tarik, nanti kita pilih data table. Kita rapikan dulu, ya. Double klik data table-nya. Nah, ini adalah data yang tadi ada di Excel. Kita lihat kembali di widget data table. Di sini ada penjualan produk, dan di sini ada biaya iklannya. 75 ini dalam bentuk juta rupiah, jadi 75 juta rupiah seperti itu ya. Terus ada 20 baris dan satu fitur ini ya, yang X, variabel prediktor atau independent atau variabel X adalah biaya iklan. Oke, kita close. Lalu kita ingin tahu dulu korelasi antara variabel Y dan variabel X. Maka dari file ini kita tarik, lalu kita pilih correlation. Nah, oke. Seperti ini ya. Lalu kita double klik correlation. Nah, di sini ada informasi. Kita pakai version correlation ya. Nah, di sini ada informasi 0, plus 0,990. Di sini ada biaya iklan dalam juta rupiah. Di sini ada penjualan produk. Artinya, nilai korelasi sebesar 0,990 antara biaya iklan dan penjualan produk menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat dan positif antara kedua variabel tersebut. Ini berarti bahwa ketika biaya iklan meningkat, maka penjualan produk juga cenderung meningkat secara proporsional. Nilai plus 1 menunjukkan korelasi sempurna, di mana setiap kenaikan di biaya iklan akan menyebabkan kenaikan yang proporsional pada penjualan produk. Nilai plus 0,990
mendekati plus 1, menunjukkan bahwa biaya iklan hampir secara sempurna berhubungan dengan penjualan produk. Dengan kata lain, semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk iklan, maka penjualan produk sangat mungkin akan meningkat secara signifikan. Seperti itu interpretasi dari korelasi antara biaya iklan dan penjualan produk. Oke, kita lanjut lagi ke widget yang lainnya. Selanjutnya, kita ke widget scatterplot. Dari file ini, kita klik, kita tarik, kita ke scatterplot ini. Tujuannya adalah untuk melihat grafiknya ya, plot-plotnya, seperti itu. Oke, kita double klik. Dari grafik ini cukup sempurna ya, bentuknya seperti ini. Scatterplotnya antara penjualan produk dan biaya iklan. Oke, yuk kita close. Lalu kita pakai select column dulu ya, untuk menempatkan variabel X dan variabel Y-nya. Seperti itu, kita klik, kita tarik, select column. Seperti ini ya. Kita double klik. Nah, ini sudah pada tempatnya ya. Fiturnya adalah biaya iklan dalam juta rupiah. Targetnya adalah penjualan produk. Oke, kita close. Lalu kita dari select column ini, kita klik, kita tarik, kita modelkan pakai linear regression. Seperti itu ya. Nah, lalu dari linear regression ini, kita cari test and score-nya untuk mengevaluasi modelnya. Test and score. Ya, ini dia. Nah, aku turunin dikit. Oke. Lalu dari test and score ini, bisa dari select column ini langsung kita tarik ke test and score-nya. Ini ya. Oke. Yuk kita lihat di test and score-nya. Nah, muncul ya. Nah, kita gunakan dalam test and score ini, kita gunakan random sampling dengan repeat trend atau tesnya 10, training set size-nya 80%. Jadi di dalam data itu nanti training set size-nya itu 80%. Jadi kalau 20, 80%-nya sekitar 16. Nanti 4 data lagi itu sebagai test set size-nya. Seperti itu. Oke, kita interpretasi ya. Model linear regression memiliki 5 evaluasi. Yang pertama ada MSE, mean square error, MSE. MSE mengukur seberapa jauh prediksi dari nilai sebenarnya dengan mengkuadratkan perbedaan antara keduanya. Bisa dilihat ya, ini ya. Nilainya adalah 6288.144. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan kuadrat dari model ini adalah sekitar 6288.144 satuan penjualan produk. MSE atau mean square error lebih sensitif terhadap outlier karena perbedaan dikuadratkan seperti itu. Yuk kita lanjut ke RMSE, root mean square error. Apa itu? RMSE adalah akar kuadrat dari MSE.
dan memiliki satuan yang sama dengan variabel target atau penjualan produk. RMSE sebesar 79.298. Berarti bahwa kesalahan rata-rata model dalam memprediksi penjualan adalah sekitar 79.298 satuan. RMSE sering kali lebih mudah diinterpretasikan karena berada dalam skala yang sama dengan penjualan produk. Seperti itu. Yuk lanjut ke MAE. Apa itu MAE? Mean Absolute Error. Disingkat MAE. Adalah rata-rata dari nilai absolut kesalahan prediksi yang menunjukkan seberapa jauh prediksi meleset dari nilai sebenarnya secara rata-rata. MAE sebesar 67.242 berarti bahwa secara rata-rata prediksi model meleset sekitar 67.242 satuan penjualan. Lalu ada R-square. Nah, ini ada R-square. R-square-nya nilainya 0,980. R-square atau koefisien determinasi mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam data. Nilai R-square sama dengan 0,980 berarti bahwa 98% dari variabilitas dalam penjualan produk dapat dijelaskan oleh biaya iklan dalam model ini. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara biaya iklan dan penjualan produk. Seperti itu ya. Interpretasi dari test and score. Oke, kita close. Oke, kita ke widget yang lainnya. Maaf, aku lupa membahas MAPE di test and score. Yuk kita double klik lagi test and score-nya. Nah, di samping MAE, ini ada MAPE ya. MAPE itu apa? Mean Absolute Percentage Error. Itu. MAPE mengukur kesalahan prediksi dalam bentuk persentase. Nilai 0,018 berarti bahwa rata-rata kesalahan prediksi model adalah sekitar 1,8% dari nilai penjualan yang sebenarnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, ini adalah indikasi bahwa model memiliki kinerja yang sangat baik dengan kesalahan relatif kecil. Oke, kita close. Nah, dalam regresi linear, setiap metrik evaluasi seperti MSE, RMSE, MAE, MAPE, dan R-square memiliki fungsi yang penting untuk menilai seberapa baik model prediktif bekerja. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke widget data table ya, untuk melihat intercept-nya. Kita tarik di sini, kita cari data table-nya. Koefisien dan data ini, lalu kita oke. Nah, kita double klik. Nah, di sini adalah ada intercept dan yang kedua adalah biaya iklan dalam juta rupiah. Yuk kita bahas. Berdasarkan hasil regresi linear didapatkan yang pertama intercept nilainya 1887,51. Ini menunjukkan nilai prediksi penjualan produk ketika biaya iklan adalah 0. Dengan kata lain, meskipun tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk iklan, model memperkirakan bahwa akan ada penjualan produk sebesar
1887,51 dalam satuan yang digunakan dalam data. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, ada koefisien biaya iklan 15,9977. Ini menunjukkan bahwa setiap satu peningkatan satu satuan dalam biaya iklan, penjualan produk diperkirakan akan naik 15,9977 satuan. Seperti itu. Saya ulangi ya. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan satu satuan dalam biaya iklan, penjualan produk diperkirakan akan naik sebesar 15,9977 satuan. Dengan kata lain, biaya iklan memiliki pengaruh positif terhadap penjualan produk, di mana lebih banyak iklan cenderung penjualan juga meningkat. Seperti itu. Jika biaya iklan meningkat sebanyak satu satuan, maka penjualan produk akan meningkat rata-rata sebesar 15,9977 satuan produk. Bahkan, tanpa pengeluaran untuk iklan atau biaya iklannya nol, penjualan produk diperkirakan berada di 1887,51 unit produk. Jadi seperti itu interpretasinya. Model Y sama dengan 1887,51 ditambah berapa? 15,9977 X atau biaya iklan dalam juta rupiah. Seperti itu model sederhananya dari regresi linier. Ya, kita sudah di akhir praktikum analisis data dengan metode regresi linier menggunakan Orange Data Mining. Kesimpulannya adalah kita mendapatkan model yaitu seperti ini. Penjualan sama dengan 1887,51 ditambah 15,9977 biaya iklan atau Y sama dengan 1887,51 ditambah 15,9977 X. Artinya, apabila biaya iklan meningkat 1 juta rupiah, maka penjualan yang dihasilkan akan meningkat pula sebesar 15,9977 kali. Angka 1887,51 menunjukkan bahwa jika biaya iklan bernilai 0, maka penjualan adalah 1887,51 unit produk. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham mengenai metode regresi linier? Di awal video, aku sudah membahas apa itu regresi linier. Lalu, implementasi metode regresi linier sambil kita bahas jurnal yang terkait. Dan terakhir, barusan kita telah mempraktikkan analisis data dengan metode regresi linier menggunakan Orange Data Mining. Studi kasusnya adalah pengaruh antara penjualan dengan biaya iklan. Seperti itu. Yuk, diskusi di kolom komentar. Sampai di sini pembahasan tentang regresi linier. Nantikan video lainnya yang pasti bermanfaat buat kalian. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share,
Dan tolong subscribe akun YouTube aku. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.